Misalnya kami punya anak mah friend, nah kayak gini lah nih. Dalam camper van ada anak. Aki dari tahun 2020. Dan kita ingat ini kita ganti di Medan. Kita juga ada rencana mau ganti ini sih Mapren nanti di Apel, tapi mungkin sekitaran di Makassar atau di mana. Ada orang mati kita Mapren. Hai. Mama super adventure mama nih. Aku cinta gunung. Hai, Mapren. Ya, jadi yang kalian lihat belakang nih, kita lagi bebersih rumah Mapren. Nah, karena kita udah mau berangkat ke Sumba sih tujuannya nanti. Jadi udahlah sambil kita bersih-bersihin rumah Mapren. Pasti kalian penasaran kan rumah kita. Udah. Ini tuh, ini udah lumayan bersih, udah bersih. Untuk dapur juga. Itu belum. Nah, jadi ini tinggal diberes-beresin terakhir kata Cece. Yang lain sih udah hampir kelar sih, apalagi yang atas kemarin aku udah kelarin barang-barang. Kalau kalian lihat di storyku pasti kelihatan apa-apa aja yang ada di atas nih, kayak air, tenda, aneks segala macam gitu udah ada di atas Mapren. Nah, so setelah ini Mapren kita rencananya mau medical check up untuk si Stone, mungkin besok sih. Jadi kita mau lihat kondisi Stone dari mesin-mesin, kaki-kaki sama aki sih terutama. Akinya kayak udah mau mulai habis. Jadi besok kita kalau misalnya cek akinya kurang bagus kita langsung ganti. Oke. Jadi selama bersih ini ada asistennya bantuin kami Mapren. Nih. Jadi kalau misalnya kami punya anak Mapren, nah kayak gini lah nih. Dalam camper van ada anak gini. Tadi mau bersihin si mamanya nyuruh-nyuruh anaknya, si bapaknya tukang rekam ah. Anaknya nyari duit. Makasih katanya. Iya, baik dia tuh Mapren. Gimana menurut kalian Mapren kau punya anak dalam camper van ya? Mau buka? Kin, tapi mau bersihin itu tadi. Udah. Wih, Itu cepatnya masih ada kerjanya nih. Gimana nanti dapat hadiah? Nah, Mapren, lihat nih udah sekitar 3 jam atau 4 jam kami kerjain ini. Dan menurut kami di Kupang ini adalah sunset senja terbaik sih, yang random gitu. Dia kayak bagus gitu, setiap kali senjanya kurang lebih begini terus Mapren. Tuh, warnanya tuh jingga gitu, keren kali sih. Padahal ini kayak di perumahan aja. Bukan kayak di pantai atau di gunung kan. Bersih kali itu. Gimana menurut kalian nih? Oh. Ini rumah kita sedikit lagi siap. Jadi dalam ini udah kelar sih 2. Nah, ini Mapren, ruangan outdoor kita. Coba kasih tengok sedikit dulu. Oh, tuh. Jadi di situ ada kayak sleeping bag, ada hammock, tenda, segala macam nih Mapren. Halo Mapren, jadi setelah kita selesai beres-beres camper van, kita lanjut untuk ngecek kesehatan si Stone dulu Mapren. Karena perjalanan keliling Indonesia kita masih panjang, jadi kesehatan mobil kita itu harus terjaga. Setelah dicek-cek, ternyata aki mobil kita sudah waktunya harus diganti nih Mapren. Beruntungnya kita nemuin bengkel 3 Putra Motor ini Mapren, yang ada di Jalan Sudirman, Kuanino. Karena ini adalah salah satu bengkel mobil terbesar dan terlengkap di kota Kupang. Sebelumnya, kita juga sempat ngecek power window dan kelistrikan mobil kita yang ada di 3 Putra Variasi, yang terletak di Jalan Bundaran PU, Tuak Daun Merah, Kota Kupang. Kalau kalian sedang di Kupang atau yang tinggal di Kupang dan mencari spare part mobil atau aksesoris mobil, 3 Putra Motor dan Variasi ini bisa aku rekomendasikan sangat mudah Mapren. Karena di sini jual spare partnya sangat lengkap, jadi pilihan untuk merawat mobil kalian lebih gampang. Dan kami juga sempat buat stiker mobil dan stiker keys Mapren di Vince Digital Printing, yang tokonya tepat berada di sebelah 3 Putra Variasi. Oh iya, balik soal aki Mapren. Bagaimana kalau dirombak atau rempet ya kira-kira? Kurasa sih nggak usah sih, karena kita nggak perlu listrik lagi kan. Kemarin kan pikirnya kita butuh listrik. Listriknya dari belakang kan, pengen antena lebih besar dan lebih kuat gitu. Ya. Tapi sekarang kan kita nggak butuh, nggak apa-apa. Biasa aja lah, 65 ya.
Yang standar aja. Kami direkomendasikan untuk upgrade menjadi 65 ampere yang sebelumnya kami gunakan 45 ampere. Infonya kenapa di-upgrade supaya kelistrikan mobil kami semakin bagus dan semakin stabil. Ini juga yang membuat kami senang ke toko ini, my friend, di mana pelayanannya yang ramah dan kami mendapat banyak ilmu mengenai perawatan mobil. Nah, jadi bedanya aki kering sama aki basah itu, my friend. Kalau aki kering itu kan dia waktu keluar dari pabrik itu dia sudah terhitung dia berjalan gitu. Jadi kalau kalian misalnya pakainya setahun 2 tahun bisa rusak. Nah, ini aki ini baru mulai berjalan, baru mulai istilahnya dia dilahirkan ketika air akinya sudah dimasukin ke dalam ini gitu. Nah, jadi kayak ini airnya baru dimasukin dan dia nih baru hari ini lahir gitu. Kalau itu misalnya baru kita pakai hari ini, tapi mungkin dari tahun lalu dia sudah lahir gitu karena udah keluar dari pabrik dengan posisi dia sudah on, sudah bisa langsung dipakai gitu. Itu perbedaannya, my friend. Perbedaan dasar sih. Mungkin mapren-mapren yang menonton video ini dan yang mengerti tentang aki mobil bisa jelasin lebih rinci kegunaan menggunakan aki yang ampernya lebih tinggi. Oh, jadi ini kedudukan kita dirombak. Ya. Ini biasanya ukuran 45 ya? Ya, dirombak 45. Bikin berapa? 50. Oh, 50. Jadi ininya nanti di itu ya? Iya, buka. Buka, ini dibuka. Nanti saya bawa ke rumah, saya potong buka. dulu. Ya, kasih itu. Oh, boleh apa? Nanti bawa saya ke tempat. Siap. Ya. Kasih Aman, ya. aman. Ini ukurannya, Mapren. Ya. Coba lihat. Nah, ini dia. Ya. Oke deh. Ya. Terima kasih, Abang. Jadi supaya akinya tuh lebih besar jadi nanti, my friend. Yang pertamanya kan akinya cuma 45 ampere. Nah, jadi itunya pendudukannya dibesarin supaya akinya bisa jadi 65 ampere gitu. 50 sih katanya. Ya 50 atau 60 ampere gitu. Ah. Itulah pokoknya biar listriknya lebih bagus. Aki dari tahun 2020. Dan kita ingat ini kita ganti di Medan, Wuling Medan. Mak sampai sekarang 3 tahun awet. Gila sih. Gak nyangka juga biasanya 2 tahun udah meledak nih. Nah, kan mantap. My friend. So, waduh. Jadi satu persatu persiapan kita udah mulai kelar, my friend. Dan ya ini kita mau kelarin beberapa lagi sih, masih ada. Dan ini kita lagi nyari tempat mau istirahat dulu sih, atau mau ngopi-ngopi gitu. Cuma nggak tahu sih mau kemana, sama mau makan juga rencana, lumayan lapar. Dan paling ya kita coba-coba keliling-keliling aja sih dulu sekitaran sini, mana yang bisa tempat parkir. Karena kita tadi udah lihat-lihat di pantai di sana tuh lumayan rame orang, my friend. Jadi cobalah. Karena habis ini kita ada mau ngambil beberapa barang lagi, jadi kita mau cari dekat sini aja. Terus buat yang banyak nanya berapa kilometernya Siston, my friend, tuh bisa lihat. Sekarang itu 69.495, my friend. Jadi hampir 70.000 untuk kilometernya Siston. Oke, my friend, jadi kita nyari-nyari spot dulu ya. Sekitaran sini aja sih. Lapar banget memang. Let's go. Nah, my friend, jadi tadi kita jalan-jalan dan terus kayaknya ini lumayan nyasar, cuma kita bingung mau kemana lagi nih. Oh, ini ada lapangan sih. Coba parkir dulu kali sini. Depan nggak tahu lagi kemana nih. Ini ada jual kue juga sih, Cong. Aduh. Wih, di dalam-dalam kayak gini pun masih ada sekolah tuh. Sekolah tuh kan ya, ESCS School. Sini aja kita nak. Tuh sana ada jalan lagi kali. Coba lihat dulu, Mopen. Kayaknya sekolahnya belum jadi nggak sih atau? Oh, lagi pembangunan. Ini perumahan nih, ada di perumahan pula. Mana kita nih? Buntu, Deng. Wah, bagus loh sekolahnya. Keren juga sekolahnya nih. Yayasan Pendidikan. Oh, yayasan. Tapi Christian School tuh, Excellent Spirit Christian School. Wah, di sini Libur lapangan kali nggak? basket. Sini pun bisa nih kalau kita mau parkir nih. Iya. Nah, my friend,
Kayaknya sih sekolahnya lagi libur karena ada cuma ada pembangunan gitu. Kayaknya boleh deh kita coba parkir di sini, istirahat dulu. Karena ini nggak ada jalan lagi, kayaknya sih harusnya boleh ya. Itu jalan buntu dan ini nggak ada jalan. Yuk. Udah deh, kita parkirkan dulu, Mapret. Nggak ada lihat orang sih di situ. Kosong tuh, cuma ada kayak orang-orang lagi pembangunan. Kayak kita parkir di depan gini aja kali, Cang ya. Dulu sementara. Lapar aku. Nggak ada orang sih soalnya. Kayaknya sekolahnya juga tutup. Boleh lah kayaknya ya. Paling kalau nggak boleh nanti kena usir. Cuma aku tadi nanya ke tukang bangunannya, ya lagi pembangunan sih. Aku tanya boleh parkir sini, boleh katanya. Kita parkir di sini dulu deh. Kayaknya kita, waduh, sarapan dulu deh. Mobil kotor kemarin lagi berpetualang, ma friend. Kemarin lagi perbaikan jalan juga. Iya di Kupang nih karena lagi banyak angin dia berdebu-debu gitu kan. Buat kopi lah Pep, lapar aku. Buat kopi lapar. Iya buat kopi tuh terus haus. terus kita apa gitu kan, bukan roti atau apa gitu. Nah ini ma friend. Tapi kita mau lihat depan, ada jajanan itu. Iya sih depan situ. Boleh lah. Kita juga ada rencana mau ganti ini sih ma friend nanti di Apel, tapi mungkin sekitaran di Makassar atau di mana. Ada orang mati kita ma friend. Hai. Aduh. Sorry kita lagi parkir di sini, boleh? Boleh. Aduh ma friend, langsung datang orangnya ma friend. Aduh, sorry ya kita. Oh, sekolahnya lagi ini masih beraktivitas. Iya, anak-anaknya lagi beraktivitas di dalam. Cuman memang karena biasanya kita emang kalau jam pelajaran sangat diam sih gitu, sangat tenang. Oh gitu. Ya hening banget kayak kirain sekolahnya libur atau apa Iya, gitu. makanya kita tadi numpang parkir sini, kita tanya juga sama ininya lagi pembangunan. Iya katanya, kita tanya tukangnya. Sorry lah kita pindah aja kalau gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Kita malah happy punya tamu gitu, Oh, gitu. yang datang ke sekolah kita. Kalau Aduh. boleh tahu kakak dari mana gitu? Oh iya, ini kita kan lagi buat konten, kita lagi keliling Indonesia kak. Jadi kita kemarin jalannya dari Sabang, terus ini baru nyampe ke NTT. Terus kita kan ada rencana mau ke Sumba nih. Nah jadi kita juga ada kadang-kadang berbagi lah donasi segala macem gitu. Oh Makanya, wow. Jadi kita lagi persiapan aja sih. Keren banget. Kebetulan nih mampir di Excellent Spirit Christian School dari yayasan kami, Yayasan Pendidikan Unggul. Kayaknya sesuai banget nih karena kita juga sekolah yang biasanya punya social event, yang kita juga suka banget berdonasi dan berbagi. Biasanya sih kalau kita setahun 2 kali itu memang donasi datang dari orang tua dan juga anak-anak murid dan juga dari sekolah sendiri. Kita biasanya kunjungin sekolah-sekolah di sekitaran kota Kupang yang emang butuh, kayak misalnya mereka butuh bantuan berupa supply untuk kelas mereka, biasanya kita bantu untuk nyeplay gitu. Jadi sebenarnya kebetulan banget nyasarnya. Aduh, aku jadi segan tapi sih kak. Kirain salah parkir tadi kakaknya datang. Jadi kita parkir di sini boleh atau? Ya nggak apa-apa, boleh banget. Nanti boleh nggak kalau misalkan anak-anak mereka lagi free time, mereka nunjukin. Oh nggak masalah sih, tapi ya ala kadar aja sih rumah kita kak. Kita juga Di rumah boleh berjalan. masuk. Iya. Oke kak, terima kasih kak. Ini kita tutup mobil dulu kali ya. iya, Thank you kak. Waduh lumayan. Kayak keren. pending dulu deh kalau Iya. kamu mau ngopi-ngopi. Hilang laparku mobil. Karena ketakutan. Ketakutan atau lihat cewek cantik nih, Aduh, Zazi. jadi sekian aku ma friend. Dan ma friend, waduh. Pemberhentian kita nggak tahu nih berdampak positif atau negatif. Harusnya positif sih ma friend karena luar biasa sekali sih, mereka tuh open suruh kita mampir. Dan katanya sih anak-anak di sini suka aktivitas-aktivitas outdoor juga gitu. Ada beberapa yang suka dan mereka mau panggilin anak-anak sekolahnya untuk liatin rumah kita yang ala kadar ini ma friend. Wah. Kok deg-degan aku ya, Cang? Wah. Aduh. Tapi untungnya rumah kita emang lagi bersih. Iya. Biasanya Dan padat banget. karena kemarin kita lagi bersih-bersih kan, ada kasur segala macem dan karena belum kelar semua jadi ya ini. Alhamdulillah ngobrol. Katanya anak-anaknya lagi pada mau lihat mobil. Iya. Senang sih aku mau friend, senang bercampur apa ya ini ya. Agak gugup sedikit sih mau friend. Tumben aku gugup. Itu. Waduh, rame lagi. Yes. Halo, good morning. Wow, berbaris dengan rapi sekali ya. Hai.
kalau negerinya kelas 3 atau kelas 4 SD Iya, ya, kelas primary. 3 sama kelas 4 SD primary. Dan di sini mereka rupanya pakai level Mbak Bren, bukan pakai kelas gitu. Ya kan Kakak ya? Iya, gitu. Jadi anak-anaknya berdasarkan level dan kita gabungin level 3 sama level 4 karena mereka seumuran di dalam kelas yang sama biar mereka bisa mingle gitu. Muka-mukanya bisa ngomong bahasa Inggris semua kayaknya. Wah, bersyukurnya kami menumpang parkir di halaman sekolah ini, Mapren. Salah satunya karena kami disambut baik dengan pihak sekolah. To our homes. Ya. Kita nggak kena panas. Jadi Paling ngemping. awning ini fungsinya kalau hujan kita nggak kepanasan, kalau panas kita nggak kehujanan gitu. Balik. Kebalik dong. Kebalik banget. Kalau hujan tidak kehujanan. Kalau panas tidak kehujanan. Kita jadi pengikutku satu. Nama friend, jadi kita racuni anak-anak ini sejak kecil supaya mereka bisa hidup di camper van. Oh, you wanna shower? Kamu mau mandi? Now? Mandi. Coba mandi. Ya kalau mau masuk silakan. They said they wanna shower. Kata mereka. Jadi mapren sejak dini. Tapi only one shower. Mau beli mobil kita katanya. Oh mantap nih, boleh aja. Dan anak-anak di sekolah ini juga sangat antusias dengan camper van. Oh iya Mapren, nama sekolah ini adalah Excellent Spirit Christian School. Dan ini adalah sekolah pertama dan satu-satunya di Kupang yang mengadopsi kurikulum internasional. Gak heran jika anak-anak di sini lancar sekali ngomong bahasa Inggrisnya. Yang buat kami makin kagum, sekolah ini mencakup kurikulum akademik pengembangan pengetahuan, talenta, dan pembangunan karakter. Maka dari itu, mulai dari anak SD di sini sudah sangat percaya diri dan sangat sopan dengan orang lain, Mapren. Dan yang pasti kami belajar untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris sama mereka. Karena sekolah ini bertaraf internasional, cara belajar mereka juga berbeda dengan kurikulum nasional. Yang normalnya sekolah, murid-murid akan naik kelas jika ujian kenaikan kelas. Di sini, siswa yang mampu menyelesaikan materi lebih cepat akan beranjak ke level berikutnya. Hal inilah yang memungkinkan siswa bisa lulus lebih cepat dari waktu normalnya. I wish the channel get 1 million subscribers before the end of the year, and I also hope that so the trip will be safe and fun around Indonesia and also around Asia, or maybe around the world. Amin, thank you. Bye. Bye. Mapren, waduh senang kali sih kami Mapren, dan ternyata juga banyak Mereka pengalaman. menyambut kita dengan sangat-sangat ramah, Mapren. Banyak Ya pengalaman ampun. yang kami dapetin seperti ini. Benar. Dan itu kali pertamanya aku datang ke sekolah yang luar biasa itu, sekolah internasional kan. Yang sangat friendly banget, guru-gurunya, murid-muridnya, ya Yang ampun. nggak habis pikir sih kenapa kita bisa lihat kayak sekolah itu muridnya tuh Sangat menyenangkan gitu loh di sekolah. sehebat-hebat gitu. Iya. Jadi Mapren, sementara kita dapat ini yang dari mereka, ini bukan rokok ya Mapren, ini cuma kotaknya aja. Dan ini ada sih beberapa tulisannya kayak puzzle, sepatu, ada buku-buku dan lain-lain. Dan ini nanti kita bakalan bagiin waktu kita jalan-jalan ke Sumba atau kita jalan-jalan ke pulau-pulau Sabu, ke lain. pulau-pulau lain pokoknya yang dimana kita lihat orang membutuhkan, Di situ kita berada. bantu. Nah jadi kedepannya memang keliling Indonesia Santuy ini bakalan ada visi yang seperti itu Mapren, visi-visi sosial lah intinya, supaya kita bisa membantu sesama. Karena kami pikir kalau misalnya kami cuma jalan-jalan menyenangin diri sendiri, tapi masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan, itu juga suatu hal yang kekurangan bagi kami gitu. Dan kebetulan kita berada di tempat yang ada yang pelosok-pelosok gitu, Mapren. maaf kata kayak pendidikannya masih kurang lah di daerah sini gitu. Yang masih ya udah susah gitu. gitu loh. Sebisa mana kami bantu untuk hal seperti ituan gitu. Dan jadi kami juga nggak menutup kemungkinan kalau kalian mau donasi berupa uang, berupa dana Barang. atau berupa barang, silakan aja Mapren. Cuman
karena rumah kami ini nggak gitu gede. Terbatas. Cuman Ini ya aja kayak udah ini full work. terbatas gitu kalau untuk hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau donasi kayak dana gitu juga bisa kirim aja kita ke. bakal beli di mana atau pesan lewat online. Jadi di otak kami ini berapa yang kalian donasi, segitu juga yang bakal kami serahkan ke orang yang membutuhkan. Benar. Nah, kalau kalian mau WA, silakan, di sini ada nomor WA kami, silakan untuk mau nanya-nanya segala macam. Dan ini kami bukan yayasan ya, Mapren, kami berjalan sendiri pribadi. Jadi untuk kerjasamanya mungkin kita cuma berupa dokumentasi segala macam gitu. Kalau kalian percaya sama kami untuk menyalurkan, silakan. Kalau enggak ya juga Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nonton aja Bantu video doa kami aja. sebelum-sebelumnya dulu ya. Jadi gitu sih. Dan aku mau ceritain sedikit tentang penyeberangan kita ke Sabu dan Sumba nantinya. Yaps. Kita sudah Jadi kemarin tuh ya mencari kita informasi. udah ke pelabuhan, kita udah nyari-nyari beberapa informasi di pelabuhan sana tentang penyeberangan mau ke Sabu dulu sih. Nah, jadi kami udah cek penyeberangan dari Kupang ke Sabu itu sekitar 1,9 juta punya harganya, Mapren. Itu untuk mobil dan 2 penumpang gitulah. Dan terus kalau kami mau lanjut ke Sumba itu harganya sekitar 1,8 juta. Jadi totalnya kita bakalan ngabisin sekitar 4,5 juta untuk penyeberangan di Kupang ke Sumba aja gitu. Ya, karena kita mau lewatin karena di Kupang ini nggak ada langsung ke Sumba, dia Ya. harus transit antara Aimere atau ke Sabu. Jadi kita memilih untuk transit ke Sabu. Ya, karena Aimere itu kan dia terletaknya di Flores. Kita kemarin udah ke Flores, jadi kita belum ke Sabu, makanya kita pilih Sabu gitu. Iya, ke Harganya Pulau kurang lebih aja sih. Dan aku juga mau jelasin, Mapren, ini juga salah satu alasan kenapa orang yang mau keliling Indonesia itu banyak yang gagal di pertengahan jalan tuh karena seperti ini gitu. Nah, makanya banyak orang yang bilang keliling Indonesia itu tapi dia cuman Sumatera, Jawa, Bali ya misalnya gitu yang paling familiar. Karena penyeberangannya murah, penyeberangan daerah timur nih kalian bisa lihat sendiri lah harganya. Kalian bisa lihat ini yang masih daerah NTT aja sih. Itu totalnya kalau kalian mau nyebrang di semua pulau di NTT ini dengan mobil itu mungkin bisa habis sekitar 30 sampai 40 juta gitu. Ya. Hanya NTT. Makanya aku bilang kita ini kalau mau keliling Indonesia tuh ya gitu agak repotnya karena penyeberangan, Mapren. Cuman ya sebendari jalan ya juga kita ada misi mau bantu-bantu orang ya sebisanya. Dan kita juga fleksibel gitu. waktunya, Mapren. Nah, kita juga fleksibel waktunya, nggak harus Jadi nunggu. kita nunggu Kalau kita mau nyebrang, cukup duit baru kita bisa nyebrang. biaya udah cukup, waktunya jadwalnya udah sama gitu. Terus masalahnya lagi penyeberangan di sini nggak setiap hari ada gitu, karena bisa juga nggak ada jalan karena ini angin. Masalah cuaca mereka yang bisa cancel gitu. Kalau ada masalah alam kan nggak mungkin dilawan gitu sih, Mapren. Benar. Itu sih yang buat Dan pusingnya. penyeberangan dari Kupang ke Sabu itu cuma ada hari Senin sama Jumat. Ya, seminggu 2 kali dan itu pun nggak pasti gitu. Ya. Kalau misalnya Lagi dia lihat musim hari angin ini angin nggak bagus, ya cancel gitu. So jadi Mapren gitu aja, kalian terus support kita perjalanan kita, terus kalian ikutin, jangan lupa subscribe lah. Dan kalau kalian mau donasi untuk perjalanan kita juga silakan, semuanya link ada di deskripsi atau kalian boleh WA kita. Kalian juga bisa support kita, bisa donasi juga. Kalau mau beli baju silakan, Iya, kita ada kayak jual itu sih. merchandise. So begitu aja, ikutin terus perjalanan kami bakalan kasih kalian Indonesia yang lebih keren lagi. Dah. Bye.